هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على سيدنا وعلى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم الآخر. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan berkahnya hingga kita masih diberi kesempatan untuk bersama menghadiri launching dan sosialisasi Al-Quran terjemahan bahasa Cirebon yang merupakan hasil kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, bertempat di ruang Sasana Gunung Jati, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Cirebon. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Rektor 2 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Ilman Nafian MAG. Kaula aturaken sugeng rawuh kangge Bapak PJ Wali Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Agus Mulyadi MSI, sugeng rawuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat PJ Bupati Cirebon, Bapak Wahyu Wijaya. Kaula aturaken sugeng rawuh kepada Balitbang Kepala Balitbang LKKMO Balitbang Diklat Kemenak RI, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Isom SAG MAG. Kaula aturaken sugeng rawuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Cirebon. Kaula aturaken sugeng rawuh kangge para alim ulama al-mukarramin dari seluruh pondok pesantren di wilayah Cirebon. Selamat datang kami ucapkan kepada Sultan Kacirebonan Yang Mulia Pangeran Abdul Ghani Natadingrat SE. Kaula aturaken sugeng rawuh kagem para rektor saking universitas lan perguruan tinggi di wilayah Cirebon. Sugeng rawuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Kemenang Kota dan Kabupaten Cirebon. Kami aturaken kepada Kepala Dinas Pendidikan sewilayah 3 Cirebon. Kaula aturaken sugeng rawuh. Selamat datang juga kami ucapkan kepada para Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota dan Kabupaten Cirebon. Kagem tim penerjemah validator terjemahan Al-Quran bahasa Cirebon lan guru besar saking bidang ilmu tasawuf, tafsir lan pengkajian Islam. Kaula aturaken sugeng rawuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para pimpinan organisasi massa Islam dari PCNU, PD Muhammadiyah, PD Persis, PD PUI, PD Al-Irsyad Al-Islamiyah, PD DMI Kota dan Kabupaten Cirebon. Kagem para tokoh cendekiawan, budayawan, pegiat pendidikan, dan para tamu undangan ingkang sampun dugi ingkang minulya, kaula haturaken sugeng rawuh. Mengawali acara ini, mari kita buka dengan baca surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala alihi sholihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara dan untuk menguatkan nilai-nilai nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Della Syahfitri, mahasiswi program studi bimbingan konseling UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara salajengipun inggih punika maosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun tegahaken dening Al-Ustaz Ilham Fauzi. Langsari tilawah kanthi basa Cirebon dening Ummu Aiman, mahasiswi Bahasa dan Sastra Arab saking Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kawula sumengahaken kagem panjenengan. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdi lillati hiya
Ingsun ang lindungan dumateng Gusti Allah saking samudaya gegodaning setan ingkang pisan dipun kutuk. Kanthi nyebut asmane Gusti Allah ingkang maha welas ingkang maha asih. Sayekti Al-Quran iki maringi pituduh maring dalan kang paling lempeng lan maringi warta kabungahan kanggo wong-wong mukmin kang nindakaken tumindak kebajikan, mulane bakal angsal ganjaran kang gede pisan. Ingsun nurunaken Al-Quran sawiji-wiji kang dadi obat lan rahmat maring wong mukmin. Dene kedue wong-wong dolim Al-Quran iku mung bakal nambah kerugian. Gusti Allah ingkang maha leres kelawan samudaya firmanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin.
Salajengipun inggih punika wawasan tunggal ingkang badhe dipun pimpin dening Al Mukarram panjenenganipun Romo Kiai Haji Samsuri Amin. Kagem panjenenganipun kawula sumanggaken. Semangat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب العالمين يا رجاء السائلين وأمان الخائفين وحرز المتوكلين يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا سبحان يا قاسم الإحسان. اللهم بحرمة سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب الفاروق وسيدنا عثمان عفان بن نيرين وسيدنا علي المرتضى وأنت يا الله الرب الأعلى فاطر السماوات والأرض وبجاه سيدنا الحسن والحسين وأنت المحسن إلينا وبجاه سيدنا إسماعيل وأنت يا الله وأنت يا الله الرب الأعلى فاطر السماوات والأرض وبجاه سيدنا إسماعيل وأنت يا الله يا سميع الدعاء اسمع دعانا يا رب اسمع دعانا وتقبل اعتذارنا يا ربنا وامن خوفنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم أمواتنا وحيانا وتقبل حسناتنا وكفر سيئاتنا واجعل يا الله إنك من الآئدين الفائزين الشاكرين المذكورين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إنا هذا النبي الكريم أن ترزقنا إيمان كاملا سعيدا ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يسيبنا إلا ما كتبتنا عليه وعلما نافعا يا الله. خصوصا terjemahan Al-Quran bahasa terbaik ya Allah, manfaat ya Allah kanggo Indonesia bahkan dunia ya Allah, manfaat ya Allah. Wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa waladan shaliha, putra putri Cirebon ya Allah, walad salih salihah ya Allah, wa waladan shaliha wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa tawbatan nasuha wa sabran jamila wa ajran 'azima wa 'amalan shalihan maqbula ya Allah.
karya kita Cirebon niki manfaat ya Allah dipun terima kalian Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah. Amal niki kami dipun terima ya Allah. Wa amalan sholihan makbula wa tijaratan lan tamur ya nuran nur ya aliman ma fis sudur akhrijna ya Allah wa jami'al muslimin min adh-dhulumati ila fid din wad dunya wal akhirah tafni wa tafna muslima wa alhiqna bis solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siraman jing kuburan alias mati. Baca apa itu? Ini Al-Quran terjemah bahasa Cirebon. Nah, ada lah di Quran Kemenang. Bahasa Sunda ada enggak? Ya langsung download aja. Langsung mana di Play Store. Besok kita cari. Bapak Ibu, itu adalah sekilas bagaimana perjalanan proses tim pelaksana sehingga Al-Quran Bahasa Cirebon, Al-Quran terjemahan Bahasa Cirebon telah hadir di tangan Bapak Ibu semuanya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Al-Quran terjemahan Bahasa Cirebon sudah ada di App Store dan Play Store dengan cara dipersilahkan untuk mengunduh aplikasi yang berada di Quran Kemenang. Mangga Bapak Ibu, kita buka HP-nya dan bisa langsung di-download untuk mendapatkan Al-Quran terjemahan Bahasa Cirebon yang berada di aplikasi Kemenang, Al-Quran Kemenang RI. Tinggal salibun panjenengan sedatur wonten barcode ten meja saged di scan menika kangge Al-Quran Kemenang. Samangke wonten aplikasi Al-Quran Bahasa Cirebon. Bagi kaula aturaken sugeng rawuh kagem Kepala Lajnah Pentasisah Mushaf Al-Quran Kemenaker RI Bapak Haji Abdul Aziz Siki MAG. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Maka selanjutnya itu menikah. Hadirin yang berbahagia, kita simak laporan Ketua Tim Pelaksana Penerjemahan Al-Quran Bahasa Cirebon. Ingkang kinurmatan kangge Al Ustad Dr. Ahmad Yani MAG kaula sumanggaken kanthi pribu ta'atim. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kami menyapa satu persatu para tamu yang mulia, izinkan kami menyampaikan pantun bahasa Cirebon. Ana teken ning isor wiwitan sereh, mangan pepesan nganggo blangkon. Dina kieu kita wis pada teka kabeh, ngulunsuraken Quran terjemah bahasa Cirebon. Mangan rebon dicampur sambal terasi, mampir ning grage ajak lalen ning matahari. Al-Quran bahasa Cirebon wis dadi kangge dakwah lan bahasa dadi lestari. Yang terhormat dan kami banggakan PJ Wali Kota Cirebon Bapak Dr. Andes Haji Agus Mulyadi MSI, terima kasih atas kehadirannya Pak. Yang terhormat Penjabat Bupati Cirebon Bapak Dr. Haji Wahyu Mijaya SH MSI, hatur nuhun karena kasumpinganana. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bapak Profesor Dr. Hadi Ilman Nafia MAG, Wakil Rektor 3 UIN Saber Syekh Nurjati Cirebon Profesor Dr. Hajam MAG. Yang kami hormati Kepala Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan Manajemen Organisasi Balitbang Diklat Kemenak RI Profesor Dr. Haji Muhammad Isom SAG MAG. Yang kami hormati Kepala Lajnah Pentasihan Al-Quran Kemenak RI Bapak Haji Abdul Aziz MAG. Yang kami hormati Ketua Umum MUI Kabupaten dan Kota Cirebon, alhamdulillah hadir lengkap. Yang kami hormati Rois Suryah PCNU Kabupaten Kiai Haji Wawan Arwani, terima kasih Pak Yai. Yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten dan juga Kota Cirebon Kiai Haji Dr. Mustafa Razid MAG, juga para alim ulama sewilayah Kota Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Sultan Kecirebonan Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat SE. Yang kami hormati para rektor dan juga ketua sekolah tinggi hadir, Rektor UI BBC Kang Dr. Oman Kotorahman MAG, terima kasih. Hadir yang mewakili Rektor UGJ, hadir langsung Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yang mewakili hadir juga Rektor Institut Agama Islam Cirebon IAIC, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon Bapak Dr. Haji Hediana Yusuf MM. Yang kami hormati hadir lengkap Kepala Kementerian Agama Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota dan Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati pimpinan Ormas Islam Kota Kabupaten Cirebon lengkap, alhamdulillah. PCNU, pengurus daerah Muhammadiyah, PD Persis, PDPUI, PD Ali Irsyad Islamiyah, dan PD DMI Kota Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati tim penerjemah, validator terjemah Al-Quran bahasa Cirebon, para guru besar bidang ilmu tasawuf dan pengkajian Islam UIN Syekh Hussein Nurjati Cirebon, para tokoh, cendekiawan, budayawan, dan penggiat pendidikan, sahabat-sahabat media cetak dan elektronik, para tamu undangan yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Pertama, dasar kegiatan bahwa
Al-Quran sebagai pedoman hidup dituntut untuk didakwahkan sesuai dengan pendekatan kultural dan kearifan lokal. Kedua, fakta bahwa bahasa Cirebon sebagai bahasa ibu di Jawa Barat sesuai Perda Provinsi nomor 5 tahun 2003 setelah bahasa Sunda diambang kepunahan karena tantangan arus budaya global terutama di kalangan para milenial. Tiga, fakta bahwa penutur bahasa Cirebon lebih dari 2 juta lebih dibanding bahasa daerah di luar Pulau Jawa. 4. Bahasa Cirebon adalah identitas dan unsur budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat wilayah Cirebon yang harus dilestarikan. Selamat datang Guru Besar Bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir Profesor Dr. Kiai Haji Selamat Firdaus Win Seber Senujati. Tujuan diselenggarakannya program penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah Cirebon, pertama untuk membumikan nilai-nilai dan dakwah Qur'annya dengan pendekatan kultural dan kearifan lokal. Kedua, ikut serta melakukan konservasi bahasa Cirebon yang dihadapkan pada ambang kepunahan di tengah-tengah arus budaya global. Yang ketiga, sebagai upaya peningkatan peran perguruan tinggi keagamaan Islam dan Kementerian Agama dalam pengabdian kepada masyarakat. Tahapan dan waktu kegiatan. Tahapan inisiasi dilakukan LP2M UIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2020 dari pendanaan penelitian pengembangan perguruan tinggi tahun 2020. Berikutnya, tahap penerjemahan 10 juz pertama didukung penuh oleh Puslitbang LKKMO Kementerian Agama melalui dana Kemenag RI tahun 2021. Berikutnya, tahapan penerjemahan juz 11 sampai 20 semester awal dan juz 21 sampai 30 yaitu tahun anggaran 2022 Puslitbang Lektur Keagamaan Balitbang Diklat Kemenag RI tahun 2022. Tahap validasi tahap 1 dan 2 Puslitbang LKKMO Balitbang Diklat Kemenag RI tahun anggaran 2023. Tahapan pentashihan oleh Lajnah Pentasih Al-Quran Kemenag RI semester 1 tahun 2024. Tahapan pencetakan penerbitan semester 2 tahun 2024. Tahap launching dan sosialisasi semester 2 tahun 2024. Metodologi program pelaksanaan kegiatan penerjemahan Al-Quran Bahasa Cirebon berpedoman kepada terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia yang disempurnakan tahun 2019. Tim penerjemah dan validator terdiri dari para akademisi dari UIN Syekh Nurjati Cirebon, para ahli bahasa dan budaya dari wilayah kota, kabupaten, dan Indramayu, dan para ahli Al-Quran. Pembiayaan Puslitbang LKKMO Balitbang Deklat Kemenag RI tahun 2021 sampai 2024. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rektor UIN Seber Syekh Nurjati Cirebon periode 2019-2020 Sumanta Hashim MAG, Pak Rektor periode saat ini Profesor Dr. Haji Anjelani MAG. Kedua, kepada Kepala Balitbang Diklat Kemenag RI dan Kapus LKKMO, baik pada masa periode Profesor Dr. Askal Salim GP maupun saat ini Bapak Profesor Dr. Haji M. Isom SAG MAG dan jajaran. Yang ketiga, kami haturkan terima kasih kepada Kepala Lajnah Pentasih Al-Quran Kemenag RI yang telah mentashih terjemahan Al-Quran Bahasa Cirebon hingga berada di tangan kita. Tak lupa kami juga menyampaikan tim penerjemah. Kepada tim penerjemah kami haturkan terima kasih. Tim validator yang terdiri dari tokoh ulama pesantren kota kabupaten Cirebon, budayawan dari lembaga bahasa dan keraton Kacirebonan, akademisi UIN Syekh Nurjati, dan juga pada pemerintah kabupaten kota Cirebon. Berikutnya, harapan kami bahwa Al-Quran terjemahan bahasa Cirebon yang hadir di tengah-tengah kita dapat meningkatkan penguatan dakwah Quran yang sesuai dengan kearifan lokal,
dapat dimanfaatkan dalam kegiatan formal maupun informal dalam pengembangan ragam budaya dalam bahasa Cirebon. Berikutnya yang ketiga, kepada pemerintah kota dan kabupaten Cirebon dengan izin dari Puslitbang Lektur Keagamaan dapat digandakan, disebarluaskan untuk masyarakat di wilayah Ciayu Majakuning. Terakhir, kami mohon in memoriam untuk ditayangkan. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa dari 4 tim penerjemah, 1, 2, dan 3 telah meninggalkan kami setelah selesai program penerjemahan. Karena itu kami mohon kepada beliau-beliau untuk mengirimkan doa bersama. Yang pertama, Dr. Hewan Haji Raden Bambang Irianto BA. Ya. Beliau adalah Ketua Rumah Budaya Nusantara Samangan Jati, pengagem Keraton Kacirbonan juga, bersama Mama Sultan Pangeran Abdul Ghani Nakadiningrat, ya. Dan hadir di tengah-tengah 3 istri beliau. Terima kasih Ibu Siti Maisaroh yang hadir dalam kegiatan launching ini. Insya Allah almarhum sangat senang melihat karya bersama yang di-launching pada kesempatan hari ini. Juga kepada seorang hafidhoh dari Kabupaten Cirebon, aktivis Fatayat NU Kota dan Kabupaten Cirebon, istri Pujangga Cirebon dari almarhum Mas Alwi Subhanuddin Alwi. Beliau adalah Ibu Doktor Hajah Epa Nur Aropa M.Hum. Beliau juga hafidhoh, dosen, sekaligus penggiat keagamaannya. Kemudian juga yang terakhir, Bapak Dr. Haji Raden Ahmad Opan Sapari Hashim M.Hum. Beliau adalah seorang filolog. Dan alhamdulillah masih ada yang bersama kita, Bapak Muhtar Zaidin. Mana Pak Muhtar Zaidin? Ini mudah-mudahan panjang umur, ya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah, khususon kepada para almarhum tim penerjemah. Semoga selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa-doa kita, amin. Hadirin Bapak PJ Wali Kota dan PJ Bupati Cirebon, terakhir kepada semuanya, tentu proses kegiatan penerjemahan Al-Quran bahasa Cirebon masih belum dikatakan sempurna. Perdebatan selama 3 tahun dalam tiap FGD begitu banyak, terutama untuk menentukan derajat bahasa Cirebon yang mana yang harus digunakan dalam penerjemahan ini. Alhamdulillah, Pak Kiai Wawan, Pak Kiai Jamjami, Walid Ahsin Saho Muhammad, Kiai Abdul Basit, Kiai Mahsun, para kiai dari kabupaten maupun kota Cirebon bermalam-malam ikut mendampingi kami, bahkan berdebat untuk menentukan rasa bahasa yang disepakati. Mudah-mudahan ketika berdebat ini bagian dari ikhtiar mendekati kebenaran. Semuanya kebenaran dari Allah, dan tentu ketika ditemukan kekeliruan pasti debatable. Wah, ini masih ada bahasa bukan Cirebonnya. Itu sudah muncul kata-kata itu. Ketahuilah bahwa bahasa memang hampir pasti akan ada, selalu ada serapan bahasa. Tidak murni semua bahasa dari daerah tertentu. Ketika kami menentukan aku Allah dan kami sebagai Allah dalam arti keagungan,
maka kami bersepakat ingsun dengan isun, seperti itu. Sirah untukmu dan sirah panjenengan baginda Nabi itu harus dibedakan. Maka kami pakai dalam kurung supaya jangan sampai sirah dari wong Cirebon sirah kamu. Ini sirah panjenengan baginda Nabi pasti punya makna yang khusus. Oleh karena itu, kalau kemudian banyak kekeliruan, itulah datang dari kami semua, dan itu bagian amal soleh untuk yang merevisi ke depan, sehingga tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah. Dan karena itu peluang kebaikan untuk kita ketika nanti ada perbaikan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan tentu terakhir yang paling utama dan kegiatan sosialisasi dan launching ini, kami atas nama Winsaber dan Pusat Bank Lektur mengaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada kantor perwakilan Bank Indonesia, terutama kepada PLT Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Agung Budi Laksono yang memfasilitasi ini. Jujur kami kebingungan, bukan berarti Pak Wali dan Pak PJ nggak punya tempat, boleh dimanapun, tapi kami juga ingin ada heritage ya, dan BI juga terkenal dengan heritage bangunan cagar budayanya, sehingga kita coba dikemas di BI. Sekali lagi terima kasih Pak PLT Pak Agung, semoga kerjasama kami dengan BI selalu terjalin ke depan. Sekali lagi jazakumullah ahsanal jazaa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir, karena ini kita coba dalam beragam bahasa budaya Cirebon, maka kami sampaikan penutup. Sapa wonge ingkang kepengen selamat, maka kedah ngaos Quran ingkang gemet. Sedanten ayat ingkang sampun dipelajari, kedah dipun amalaken ingkang rapi. Perintah Allah kedah dilampahaken, larangan pun kedah ditebihaken. Menawi ngaos kang saelan fokus, yaitu ngaos Al-Quran bahasa Cirebon ingkang tulus. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan puisi dibawakan oleh Iin Kurniasih, mahasiswa ngadepan Quran kinarya Ibul Azkar Zulkifli. Duh Gusti, mbuh kudu pripun iki? Tak rasa-rasaku ning saben bengi memaca Quran deres lan ngangen tapi kayaeka isi ayate nyindir kula ning ati. Kula ngrasa ayat sing tak baca kaya nyindir prangsa kula. Maca ayat sing nerangaken dosa-dosa kaya-kayaku nyinggung awak kula. Duh Gusti, suwe-suwe mancing pikir buka ayat sing bahas wong-wong kafir, wong munafik sampai buntu kusir, maning-maning kula
ayat perkara ciri wong mukmin tek ulangi siji sholat salim rasanya sekning jero batin hawa nafsu sing masih mimpin. Duh Gusti pangapunten kaula sampun rumaos kula sing paling mulya tingkah adigang adikuna sampun rumaos paling gadah kuasa. Duh Gusti Allah kan gadah kamulyan kaula namun gadah dosa lan kesalahan kadang maca ayat kadar wacana malah Quranmu dados pajangan beli duwe isi lan kewirangan tetangisan ngadepan Quran. Terima kasih kami sampaikan sebuah karya yang sangat luar biasa dari Ifut Azka Zulkifli dan dibawakan dengan begitu apik oleh mahasiswi kita Iin Kurniasih. Meningkat acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh PLD Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon. Kagem beliau Bapak Agung Budi Laksono, PLT Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, kawula sumanggaken kanthi berikut adil sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJ Wali Kota Cirebon Bapak Agus Mulyadi, yang terhormat PJ Bupati Cirebon Bapak Wahyu Maja, juga yang terhormat Kepala Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kemenak Republik Indonesia Bapak Isom, Profesor Isom, yang terhormat Sultan Keraton Kacirebonan Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat, juga yang terhormat Wakil Lektor 2 UIN Siberseh Nurjati Profesor Ilman Nafian, yang terhormat juga dari Pak Ustadz Yani ya dari UIN juga dan juga dari At-Taqwa, Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, budayawan yang hadir di ruang Gunung Jati Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Dan kami mengucapkan pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah Bank Indonesia dapat berpartisipasi berkontribusi dalam launching dan sosialisasi Al-Quran terjemahan bahasa Cirebon. Tadi di pagi hari sempat diskusi dengan Prof. Isom, dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan juga dari Keraton Kacirebonan, bahwa ini belum banyak, bahwa Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa daerah belum banyak, baru sekitar 27 atau 28. Dan juga alhamdulillah yang versi bahasa Cirebon ini sudah ada versi digitalnya Pak ya, dan ini yang ke-10. Artinya ini bisa kita manfaatkan sebaya dengan baik.
di sini juga kami tidak lupa mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kalau kami dapat sampaikan di sini dengan kegiatan ataupun launching Al-Quran dalam terjemahan dalam bahasa Cirebon ini, menurut kami memandang dalam 3 aspek. Pertama, dengan peluncuran ini termasuk juga selain syiar Islam, bahwa selain juga mengingatkan kembali kepada kami, kepada kita semua, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Ada pedoman di tengah banyak sekali informasi, di tengah banyak sekali ilmu-ilmu baru yang ada, yang berseliweran ataupun ada semua di media sosial. Dengan jaringan sekarang ini kita banyak sekali ilmu-ilmu baru, tetapi harus diingat bahwa Al-Quran adalah pedoman yang perlu kita yakini kebenarannya. Yang kedua, dengan ada peluncuran Al-Quran terjemahan bahasa Cirebon, artinya adalah kita tetap memperluas sampai dengan ke pelosok di kota Cirebon ataupun Kabupaten Cirebon ataupun juga di wilayah Ciayu Majakuning. Tadi di sini disampaikan ada juga dari Indramayu ataupun yang lain. Artinya kita terus mensiarkan bahwa insya Allah yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian juga turut mensiarkan bahwa untuk Al-Quran ini. Yang ketiga, dengan terjemahan tadi ada disebutkan bahwa ada beberapa pihak selain Kementerian Agama, ada juga budayawan, alim ulama yang ada di wilayah Cirebon. Arti ini adalah semua Al-Quran yang terjemahkan itu merupakan sarana untuk pemersatu sinergi kita semua yang sama-sama bertujuan untuk mensiarkan Islam dan juga membangun Indonesia ke depan. Karena selain tadi kita mensiarkan Islam dan juga turut melestarikan budaya. Melestarikan budaya karena budaya di tengah globalisasi, masalah bahasa itu akan menjadi suatu yang akan terlupakan. Memang bahasa internasional ada, bahasa nasional yang tadi kemarin kita memperingati Sumpah Pemuda. Kita sama-sama berikrar untuk bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tetapi dengan adanya Al-Quran terjemahan bahasa Cirebon ini, sama-sama kita tetap mengenang sejarah bahwa kita sendiri mempunyai bahasa daerah yang perlu kita lestarikan. Dan tadi saya sepakat dengan Ustadz Yani bahwa kenapa pemilihannya ada di gedung Sasana Gunung Jati ini, karena gedung ini perlu kami sampaikan juga kembali bahwa ini adalah bangunan bersejarah. Jadi adalah bangunan ex Java Bank yang kelima. Artinya waktu saat itu Belanda mendirikan Java Bank di kota Cirebon cabang kelima. Dan ini menjadi bukti bahwa kota Cirebon ataupun Cirebon Raya ini ataupun wilayah 3 ini adalah daerah yang dipertimbangkan menjadi daerah yang besar. Dengan adanya Al-Quran terjemahan bahasa Cirebon, harapannya kota Cirebon dan sekitarnya akan menjadi besar kembali. Dan tadi disampaikan juga pada saat ngobrol pagi dengan Pak Sultan bahwa kita tetap mengenang bahwa kota wali juga dimulai juga ada di Cirebon. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini membawa berkah kepada kita semua. Dan tadi disampaikan ada juga tokoh-tokoh yaitu yang bapak-bapak dan ibu yang terlibat sudah mendahului kita. Semoga ini juga menjadi amal jariah bagi almarhum dan almarhumah. Kami sekali tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati PJ Wali Kota Cirebon, Kakanda. Ya, terima kasih bersama-sama di sini. Kemudian yang saya hormati Kepala Pusdikbang LPPMO, ya Pak, disingkat saja. Ya, izin. Ya, Prof. Haji Muhammad Isom. Ya, terima kasih. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Lasna Pentasihan Al-Quran. Kemudian yang saya hormati juga Kepala BI PLT, Kepala BI Kantor Perwakilan. Ya, salah satu Pak.
Kemudian yang saya hormati juga Wakil Rektor UIN Cyber Nuryati. Kemudian yang saya hormati para alim ulama, kemudian kepada seluruh ponpes di kota dan kabupaten, Kiai Wawan, Kiai Zanzami, kemudian seluruh para alim ulama yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian Ketua MUI baik kota maupun Kabupaten Cirebon. Kemudian para rektor dari universitas dan perguruan tinggi di wilayah Cirebon. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Kemenak, kemudian juga Dinas Pendidikan sewilayah Cirebon. Mohon izin saya belum menyapa yang saya hormati juga Sultan Kacirebonan. Mohon izin Sultan. Kemudian juga Kadis Pagud Kota dan Kabupaten Cirebon, Ketua Komisioner Basnas Kota dan Kabupaten Cirebon, kemudian para pimpinan Ormas Islam di Kota dan Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin berpantun dulu. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dalam pantun saya. Ya, boten saged Pak Kiai. Ya. Mamaku ulang. Ini nih, jadi mamaku mangan sekoteng. Sekoteng anget kuahe jahe. Sugeng enjing ibu bapak sing ayu lan ganteng. Semoga diberkahi Allah selawase. Lulus nggak Pak Kiai? Ya, mohon izin Bapak Ibu, bahasa itu sebuah sejarah yang panjang. Dia dipengaruhi oleh banyak tidak hanya berdiri sendiri. Sebagai contoh, saya melihat dalam sebuah sejarah Cirebon ini setidaknya dipengaruhi oleh dua budaya besar. Kalau misalnya melihat dari mulai Losari, Losari, Pabedilan sampai ke Petakan Gegesik, itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Jawa yang di utara. Di selatan banyak dipengaruhi oleh bahasa Sunda, jadi mulai Ciledug, Pasaleman, kemudian Karangwareng, Karangsembung dan lain sebagainya. Tetapi baik yang dipengaruhi oleh bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda, terbentuk sebuah bahasa Cirebon yang ada di sini. Ini sebuah proses panjang. Oleh karena itu, memang kitalah yang menjadi penerus, menjadi bagian yang harus kita lanjutkan, harus kita lestarikan bahasa yang ada, yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat berterima kasih kepada seluruh yang turut serta di dalam proses penterjemahan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Cirebon. Di sini kami mengapresiasi kepada UIN Syekh Nurjati Cirebon, Pusdisbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Balitbang Diklat Kemendag RI yang telah menginisiasi program ini. Semoga semua yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berharap Al-Quran dengan terjemah bahasa Cirebon selain bermanfaat untuk konservasi bahasa, tetapi juga memberikan penguatan dakwah Qur'aniyah dalam bahasa Cirebon di masyarakat, sekolah, pesantren, dan dimanapun. Semoga Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Cirebon bisa lebih mendekatkan kepada masyarakat yang memang memerlukan bahasanya menggunakan bahasa ibu atau bahasa Cirebon. Sekali lagi kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu,
Mohon izin saya tutup dengan sebuah pantun kembali. Bos batik hobi mancing, umpan mancinge ngangge udang rebon. Alhamdulillah Al-Quran terjemahan Cirebon wis launching. Mugi-mugi bermanfaat kangge wargi Cirebon. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami sangat support, kami sangat mendukung dari Kabupaten Cirebon. Semoga Quran terjemahan Kabupaten Cirebon, Quran terjemahan Cirebon itu menjadi bermanfaat, berkah untuk banyak orang, untuk masyarakat yang ada di wilayah 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tinggi gitu. Baterainya juga sudah kedap-kedip nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, sahabat saya dari negeri sebelah, PJ Bupati Cirebon. Kalau tadi menyebut saya Kakanda, saya menyebut Adinda. Dr. Haji Wahyu Wijaya SHMSI, karena memang beliau adalah junior saya dan juga memang menjadi bagian dari mitra sahabat yang sudah lama, Pak Wahyu ya. Alhamdulillah bisa bertemu di Cirebon dengan tugas yang kita laksanakan dalam masa pemerintahan transisi ini. Kemudian yang kami hormati, terima kasih kepada pimpinan perwakilan Bank Indonesia Cirebon yang sudah memfasilitasi kegiatan yang luar biasa ini di tempat yang mulia, dan tadi sudah namanya sudah ruang Sasana Gunung Jati yang menjadi bagian dari syiar agama Islam di Cirebon. Bapak Agung Budi Laksono, terima kasih Pak Agung. Kemudian yang kami hormati di sini, kalau lihat dari nomenklaturnya memang banyak fungsi yang dijalankan, tapi kalau boleh kami ingin menyebut, karena memang di sini ada 3 lembaga yang menjadi bagian dari kekuatan dan juga menjadi kontribusi besar terhadap perjalanan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Cirebon ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih dan salam hormat kami Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Profesor Muhammad Isom. Ini bagian dari sebuah lembaga ya Pak ya, karena di sini ada beberapa, kelihatannya ada beberapa 3 lembaga, tapi ternyata memang 1 lembaga ya dipimpin oleh Pak Isom. Kemudian yang kedua adalah, mudah-mudahan, mohon koreksi nih Pak, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan dan Diklat Kementerian Agama itu menjadi bagian dari sebuah organisasi lagi. Mudah-mudahan kalau saya lihat baca. Dan yang ketiga adalah UIN, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, yang alhamdulillah hadir Wakil Rektor 2 Profesor Dr. Haji Ilman Nafia MAG, beserta Wakil Rektor 3 Pak Profesor Dr. Hazam MAG yang tadi sudah menyampaikan, dan khusus kepada LPPM UIN Siber Syekh Nurjati yang menjadi aktor mungkin ya, yang paling berkontribusi terhadap hari ini launching Al-Quran terjemahan bahasa Cirebon, yaitu rekan saya, sahabat saya, Dr. Ahmad Yani. Dan yang kami hormati
Di sini juga hadir Sultan Kacerbonan. Terima kasih tadi sudah menyampaikan bahwa ini adalah sebuah karya besar untuk Cirebon yang menjadi bagian dari sebuah kebanggaan kita semua. Terima kasih Pak Sultan, dan yang kami hormati para ulama. Di sini ada juga hadir Pak Kiai Wawan Arwani beserta seluruh jajaran, seluruh alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh budaya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tadi sudah disebutkan pendahulu kami. Rasanya itu menjadi bagian dari sebuah kehormatan kami bisa berada di tengah Bapak Ibu sekalian yang saya melihat kapasitas, ketokohan, dan juga kontribusi terhadap pembangunan di Kota Cirebon sangat berarti, sehingga mohon izin kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang dan sudah siang pada hari ini bertepatan dengan hari 29 Oktober 2024 atau di tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, kita dengan mengucapkan melaksanakan sebuah launching sekaligus juga sosialisasi Al-Quran terjemahan dalam bahasa Cirebon. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam setiap urusan yang menjadi bagian dari tugas kita masing-masing. Salat dan salam senantiasa selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang berada dalam ruangan ini, berada dalam majelis ini oleh syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami dari pemerintah daerah Kota Cirebon mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada lembaga yang sudah melakukan sebuah proses kerjasama antara 3 institusi, baik Puslitbang Lektor, kemudian Kasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, dan UIN Syekh Nurjati yang sudah menghasilkan sebuah karya monumental, yaitu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Cirebon. Kalau saya mengutip apa yang ada di dalam sambutan dari Pak Rektor IAIN, bahwa ada 2 kata penting di dalam kegiatan hari ini, di dalam launching Al-Quran dalam bahasa Cirebon. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri yang merupakan bagian dari petunjuk untuk umat manusia dan juga kitab suci agama Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dengan menjadi bagian dari kitab suci kita semua, dan ini merupakan bagian dari sebuah proses yang memang kita yakini kita harus amalkan apa yang menjadi bagian dari kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran ini diterjemahkan dalam Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yang kemudian ada kosakata yang kedua adalah bahasa Cirebon. Bagaimana kemudian bridging antara bahasa Arab, kemudian kita sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan juga sekarang tugas kita bagaimana kearifan lokal yang kita junjung itu dalam bahasa Cirebon itu bisa menjadi bagian dari media perantara dakwah yang ada. Dan ini dijawab dengan sebuah karya monumental Al-Quran dalam bahasa Cirebon. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, ada bahasa Cirebon itu bahasa yang ke-24, Prof ya. Bahasa yang ke-24 yang diterjemahkan dalam bahasa daerah dari 718 bahasa yang diakui oleh Kemendikbud Ristek. Jadi dari 718 kita ke 24. Ini menjadi bagian dari kebanggaan kita. Dari 718 baru 24 yang diterjemahkan Al-Quran itu menjadi bahasa daerah. Dan lihat dari
tadi sampaikan Pak Bupati bahwa kultur masyarakat Cirebon itu kan dipengaruhi oleh dari akulturasi dua budaya yang besar, budaya Jawa dan kemudian budaya Sunda yang terakulturasi menjadi bahasa Cirebon. Mudah-mudahan tidak salah. Dan kalau kita lihat bagaimana pembentukan Provinsi Jawa Barat itu oleh tiga budaya besar. Yang pertama budaya Sunda, kedua adalah budaya Cirebon, dan yang ketiga adalah budaya Betawi yang berada di wilayah Depok, Bekasi, sebagiannya. Dan alhamdulillah dari tiga budaya besar yang ada di Jawa Barat, dua sudah menjadi bagian dari terjemahan Al-Quran. Kalau masalah Sunda yang ke-17 dan bahasa Cirebon yang ke-24. Tepuk tangan ini. Dan rasanya kami mengapresiasi, dan tadi sudah mohon izin pada ketua tim, ketua Litbang Lektur. Kita sedang memang bagaimana kemudian bahasa Cirebon itu menjadi bagian dari sebuah kearifan lokal yang kita bisa lestarikan. Pertama adalah kita melakukan sebuah kegiatan apa yang disebut Kamis Nyerbon. Jadi mulai dari pakaian, dari makanan, dari budaya, termasuk dalam kegiatan rapat juga mestinya pakai bahasa Cirebon Pak Kiai. Tapi memang agak susah juga untuk kita bisa menerapkan, karena tidak semua orang bisa memahami. Tapi sebagai sebuah langkah, kita sudah meluncing edisi pertama untuk Kamus Bahasa Cirebon, yang kemarin pada saat hari jadi sudah disampaikan. Dan pada kesempatan ini karena memang saya apresiasi Pak Prof. Isor terkait dengan kata-kata yang dijadikan terjemahan dalam bahasa Al-Quran menjadi bahasa Cirebon. Dan itu mungkin ada Mas Akbar bin Sucipto nih, Mas Akbar ya. Bagaimana kemudian dari bahasa dari Kamus Bahasa Cirebon dengan database yang sudah dimiliki oleh Kementerian Agama dan sudah masuk dalam aplikasi Quran Kemendag. Saya sudah buka dan sudah unduh. Rasanya kita perlu bangga bahwa aplikasi ini menjadi bagian dari sumber informasi secara digital yang bisa diakses, yang kemudian itu bisa menjadi bagian dari referensi kita untuk bisa melestarikan dan memasyarakatkan bahasa Cirebon. Jadi izin kalau misalnya nanti mungkin diperkenalkan ada Bu Sekdis Bupar ya, Pak Kadisnya kemana nanti mungkin sampaikan. Barangkali bisa menjadi bagian dari kolaborasi kerjasama supaya kamus yang sudah kita coba langkah awal itu bisa disambungkan dengan database yang ada di aplikasinya Quran Kemenag untuk kosakata bahasa Cirebon, sehingga rasanya kalau kita lihat derajat penggunaan bahasa Cirebon relatif kita bisa perdebatkan Mas Akbar ya, tapi minimal sebagai sebuah langkah awal itu menjadi bagian dari sebuah langkah besar yang rasanya tidak ada atensi lain selain kita memberikan dukungan yang sebesar-besarnya untuk kita bisa menjaga Al-Quran dengan terjemahan yang ditulis dalam bahasa Cirebon, yang mudah-mudahan itu bisa mendekatkan. Yang kedua adalah bagaimana melestarikan bahasa Cirebon itu supaya bisa menjadi bahasa yang juga abadi sampai dengan akhir zaman nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan langkah awal ini menjadi langkah besar yang terus kita bisa gelorakan dan terus kita bisa jaga konsistensinya. Sekali lagi sebuah karya yang luar biasa yang harus kita dorong, dan nanti mungkin secara fisik barangkali kita juga bisa minta Pak Nafiki ya untuk kita bisa sosialisasikan dan kita berikan kepada masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari sebuah proses digitalisasi yang memang harus kita sosialisasikan. Itu saja. Saya nggak punya pantun dalam bahasa Cirebon, tapi insya Allah apa yang menjadi bagian acara hari ini itu menjadi berkah yang kita perlu
panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Cirebon yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Wijaya MSI selaku PJ Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Isom SAG MAG selaku Kepala Pusdikbang Direktur Hazanah Keagamaan Balitbang di Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Haji Abdul Aziz MAG Kepala Lajnah Pentafsiran Al-Quran, yang kami hormati para ulama-ulama sewilayah 3 Cirebon, ada Pak Kiai Haji Samsani, ada Pak Kiai Haji Wawan Arwani, serta para tokoh organisasi Islam sewilayah 3 Cirebon, tokoh budayawan, para ustadz, para kiai, para ulama, dan para rektor sewilayah 3 Cirebon, begitu juga para guru besar, para guru, para dosen UIN Cyber Syekh Mujahid Cirebon, dan para bapak, para ibu yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena mengingat waktu yang sangat pendek. Bapak Ibu yang memberikan sambutan adalah Bapak Profesor Dr. Haji Anjaran MAG selaku Rektor Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Mujahid Cirebon. Namun pada hari ini ada dinas ke luar negeri, yaitu ke Brunei, yang tidak bisa ditinggalkan karena sudah diagendakan jauh-jauh hari. Beliau menugaskan kepada kami berdua, ada Profesor Dr. Haji Ilman Nafiah sebagai Wakil Rektor 2, dan sedianya beliau yang masih sambutan. Jadi beliau kirim salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu. Tentunya kami atas nama pimpinan menyampaikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjemah Al-Qur'an berbahasa Cirebon alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini akan di-launching. Ini satu karya yang luar biasa, kebanggaan bagi masyarakat Cirebon, sehingga Quran terjemah bahasa Cirebon ini melengkapi Quran bahasa daerah sebelumnya. Kita kenal misalnya ada Tafsir Iblis karangan Kiai Haji Bisri Mustafa, itu berbahasa Jawa. Begitu juga kalau kita menengok di Sukabumi ada Kiai Haji Ahmad Sanusi, beliau mengarang tafsir sekaligus terjemah bahasa Sunda, yaitu kitab Rodotul Irfan fi Ma'rifatil Quran. Ini sangat populer, ada 2 jilid, dan itu teks aslinya itu ada di Pustakaan Belanda. Begitu juga kalau kita nengok di Garut ada tafsir bahasa Sunda, tafsir Sunda Quranul Karim karya Kiai Haji Hasan Mustafa, ini dari Garut. Nah, terjemah Al-Quran ini merupakan terjemah bahasa Cirebon, ini merupakan melengkapi bahasa-bahasa daerah. Dan seperti kita tahu bahwa bahasa daerah itu mengandung 2 unsur. Yang pertama adalah ada unsur kultur identitas, jadi menunjukkan identitas kedaerahan yang tadi dijelaskan oleh Pak Dr. Ahmad Yani sebagai kearifan lokal. Karena bahasa-bahasa daerah itu memiliki hazanah intelektual dan juga memiliki hazanah moral dan etika, sehingga Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Sunda atau bahasa Cirebon ini akan menjadi kultur identitas dan sekaligus menjadi karakteristik dari suatu daerah. Maka mudah-mudahan Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Cirebon ini sesuai dengan harapan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan bagi orang bertakwa. Dan yang terpenting fungsi Al-Quran sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat pertama, itu khrijan nas minadz-dzulumati ilan nur,
tujuan diturunkan Al-Quran dengan berbagai bahasa itu adalah untuk mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan menuju terang benderang. Adzulumat dimaknai sebagai kebodohan atau paham-paham konservatif atau paham-paham literal, sehingga Al-Quran tidak memberikan pencerahan karena pemahamannya masih sempit. Maka dengan harapan, dengan terjemahan bahasa Cirebon ini, mudah-mudahan ini menjadi hazanah dan menjadi rujukan, sekaligus juga nanti pasti akan hadir peneliti-peneliti baik dalam maupun dari luar negeri. Untuk itu kami selaku pimpinan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penterjemah Al-Quran berbahasa Cirebon, mewakili Pak Rektor, Pak Dr. Ahmad Yani dan beserta timnya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh Pemda-Pemda Ciawi Majakuning yang memberikan support, memberikan dorongan, bantuan baik secara moral maupun secara material. Wabil khusus kepada Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Antono ya, yang hari ini berhalangan, kami juga ucapkan terima kasih. Dan pada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, sedekahun jariah. Kata Nabi ada 7 pahala yang mengalir, salah satunya adalah mewariskan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi pewaris Al-Quran, baik itu yang menulisnya, yang membacanya, yang menerjemahkannya, mentafsirkannya, bahkan yang mengamalkannya. Mudah-mudahan itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, karena kami sebagai pengganti Pak PJ badal holat kalau dalam bahasa Nahu, badal atau pengganti yang salah, mohon maaf, sehingga kami sambutan ini tidak utuh, tidak sempurna, bahkan kaki saya bergetar di hadapan Bapak Ibu ya, karena Pak Rektornya berhalangan. Mudah-mudahan kerjasama ini antara UIN Cyber Center Cirebon dengan Bank Republik Indonesia yang 3 tahun luar biasa dengan pemikiran dan energinya, alhamdulillah membuahkan hasil yang optimal dan maksimal, yaitu terjemahan Al-Quran dengan berbahasa daerah, yaitu bahasa Cirebon. Dan kita tahu bahasa Cirebon itu kaya makna yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yani. Itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di seluruh kota maupun Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Cirebon, Bapak Daerah Haji Agus Mulyadi, yang saya hormati Bapak PJ Bupati Cirebon, Bapak Daerah Haji Wahyu Wijaya, yang saya hormati Bapak Rektor UIN Syekh Nurjati, Bapak Profesor Dr. Anjailani yang diwakili oleh WR2 dan WR3, dan seluruh sivitas akademika YN Syekh Nurjati, yang saya hormati para alim ulama, para ketua Ormas NU Muhammadiyah, dan juga para rektor di seluruh kabupaten dan kota Cirebon. Wabil khusus ini Kiai Wawan Arwani, ini teman sekamar saya di Jakarta, dan juga Bapak Prof. Ilman Nafi'ah, Wakil Rektor 2 UIN Syekh Nurjati, dan juga ada juga Bapak Dr. Maman, ya, Rektor Universitas Bunga Bangsa, ya, kolega saya. Bapak dan Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebut satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Saya singkat saja, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, terjemahan Al-Quran bahasa Cirebon sudah selesai,
Dan kami atas nama Kementerian Agama, khususnya Pusditbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penerjemah Al-Quran yang diketuai Bapak Dr. Ahmad Yani dan seluruh tokoh, alim ulama, budayawan, ahli bahasa Cirebon yang telah berkontribusi untuk mewujudkan terjemahan Al-Quran bahasa Cirebon. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini momentumnya sangat tepat sekali karena di pemerintahan presiden yang baru sudah ada Menteri Kebudayaan. Jadi sesungguhnya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah ini adalah wujud dari perjuangan untuk melestarikan kebudayaan. Dan ini sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan yang diantaranya adalah pelestarian bahasa, khususnya bahasa daerah. Nah, undang-undang ini sudah jelas dan diperkuat lagi dengan peraturan pemerintah 87 tahun 2021 tentang pelaksanaan kemajuan kebudayaan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya sudah melaksanakan amar dari undang-undang ini. Ada 5 yang dari 5 ini Bapak dan Ibu semuanya sudah dilaksanakan. Yang pertama, pelestarian atau konservasi. Bapak dan Ibu sekalian warga Cirebon sudah melakukan konservasi pelestarian bahasa daerah sekaligus juga membumikan Al-Quran dalam bahasa ibu, bahasa penutur. Ini merupakan konservasi atau pelestarian. Yang kedua, Bapak dan Ibu sudah melakukan preservasi, perlindungan, sudah melindungi bahasa daerah dari kepunahan dengan cara menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Cirebon. Jadi konservasi, preservasi sudah dilakukan. Dan alhamdulillah yang ketiga, kita di seluruh kota maupun Kabupaten Cirebon yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Cirebon, Bapak D.R.S. Haji Agus Mulyadi, yang saya hormati Bapak PJ Bupati Cirebon, Bapak D.R.S. Haji Wahyu Wijaya, yang saya hormati Bapak Rektor UIN Syekh Nurjati, Bapak Profesor Dr. Anjailani yang diwakili oleh WR2 dan WR3, dan seluruh sivitas akademika YIN Syekh Nurjati, yang saya hormati para alim ulama, para ketua Ormas NU Muhammadiyah, dan juga para rektor di seluruh kabupaten dan kota Cirebon. Wabil khusus ini Kiai Wawan Arwani, ini teman sekamar saya di Jakarta, dan juga Bapak Prof. Ilman Nafi'ah, Wakil Rektor 2 UIN Syekh Nurjati, dan juga ada juga Bapak Dr. Maman, ya, Rektor Universitas Bunga Bangsa, ya, kolega saya. Bapak dan Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebut satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Saya singkat saja Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, terjemahan Al-Quran bahasa Cirebon sudah selesai, dan kami atas nama Kementerian Agama, khususnya Pusditbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penerjemah Al-Quran yang diketuai Bapak Dr. Ahmad Yani dan seluruh tokoh, alim ulama, budayawan, ahli bahasa Cirebon yang telah berkontribusi untuk mewujudkan terjemahan Al-Quran bahasa Cirebon. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini momentumnya sangat tepat sekali karena di pemerintahan presiden yang baru sudah ada Menteri Kebudayaan. Jadi sesungguhnya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah ini adalah
wujud dari perjuangan untuk melestarikan kebudayaan. Dan ini sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang diantaranya adalah pelestarian bahasa, khususnya bahasa daerah. Nah, undang-undang ini sudah jelas dan diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah 87 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya sudah melaksanakan amar dari undang-undang ini. Ada 5 yang dari 5 ini Bapak dan Ibu semuanya sudah dilaksanakan. Yang pertama, pelestarian atau konservasi. Bapak dan Ibu sekalian warga Cirebon sudah melakukan konservasi pelestarian bahasa daerah, sekaligus juga membumikan Al-Quran dalam bahasa ibu, bahasa penutur. Ini merupakan konservasi atau pelestarian. Yang kedua, Bapak dan Ibu sudah melakukan preservasi, perlindungan, sudah melindungi bahasa daerah dari kepunahan dengan cara menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Cirebon. Jadi konservasi, preservasi sudah dilakukan. Dan alhamdulillah yang ketiga, kita sudah melakukan pendigitalisasian. Jadi bahasa Al-Quran, terjemah bahasa Cirebon sudah kami digitalkan. Bapak dan Ibu sudah mendownload Quran Kemenak. Di situ sudah ada bahasa Cirebon. Hanya 10, yang lainnya belum masuk. Cirebon masuk di dalam 10 itu. Jadi dari 5P, pelestarian, perlindungan, pendigitalan ini sudah maksimal. Tinggal adalah pembinaan dan pemanfaatan. Saya kira perlu kelanjutan berikutnya adalah pembinaannya dan pemanfaatannya. Nah, nanti Bapak PJ Wali Kota, baik kota maupun kabupaten, silakan ini digandakan, disebar ke seluruh musola, masjid, pesantren, madrasah, untuk kemudian didiseminasi, diajarkan sebagai muatan lokal dari anak-anak yang bersekolah yang di madrasah, maupun dijadikan tadi penerjemahan dalam acara-acara PHBI untuk apa? Memanfaatkan dan melakukan pembinaan secara berkelanjutan dalam hal pelestarian bahasa daerah, yaitu bahasa Cirebon. Jadi pelestarian sudah dilaksanakan. Bahkan pelestariannya ini menuju kepada pelestarian keabadian. Ya, immortality legacy. Artinya amal jariah Bapak dan Ibu dalam menerjemahkan Al-Quran kepada bahasa Cirebon ini merupakan pelestarian. Pelestarian tidak hanya di dunia, tapi pelestarian nanti bagaimana kita menjadi amal jariah dan bisa kita abadikan menjadi amal soleh kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. 5P mohon ditindaklanjuti, mulai dari pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, pembinaan, dan pendigitalan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita launching bersama untuk penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Cirebon. Saya akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bapak dan Ibu yang sudah mendownload Quran Kemenak, silakan diangkat handphonenya sebagai
bukti bahwa kita ingin melestarikan bahasa Cirebon melalui penerjemahan Al-Quran di dalam bahasa Cirebon, dan insya Allah bisa diajarkan ke seluruh anak-anak cucu kita, anak-anak kita, dan generasi selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu, sudah download belum? Iya, dipersilahkan Bapak Ibu ditampilkan. Yang download diangkat hijau. Nanti di pengaturan, ya di pengaturan itu ada berbagai bahasa. Ada 10 bahasa, diantaranya bahasa Cirebon, bahasa Sunda, bahasa Banyumasan, dan seterusnya. Terima kasih. Wafaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan berakhirnya sambutan saking Kemenak RI yang sampun disampaikan dening Bapak Profesor Dr. Iso Dr. Muhammad Iso, mereka berakhir pula acara launching dan sosialisasi Al-Quran terjemah bahasa Cirebon dinten puniki di Cirebon 29 Oktober 2024 Kalikur Oktober kali hewu Patlikur dan ruang Sasana Gunung Jati kantor perwakilan Bank Indonesia. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir serta para tamu undangan. Matur suwun ke dalam iOS dan Android. Jazakumullah khairan jaza. Serta kami, saya Iful Azka Zulkifli dan saya Nurul Hamidah. Dengan pangapunten ingkang agung. Akhirnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya kami informasi kita sudah melakukan pendigitalisasian. Jadi bahasa Al-Quran terjemah bahasa Cirebon sudah kami digitalkan. Bapak dan Ibu sudah mendownload Quran Kemenak. Di situ sudah ada bahasa Cirebon. Hanya 10 yang lainnya belum masuk. Cirebon masuk di dalam 10 itu. Jadi dari 5P, pelestarian, perlindungan, pendigitalan ini sudah maksimal. Tinggal adalah pembinaan dan pemanfaatan. Saya kira perlu kelanjutan berikutnya adalah pembinaannya dan pemanfaatannya. Nah, nanti Bapak PJ Wali Kota, baik kota maupun kabupaten, silakan ini digandakan, disebar ke seluruh musola, masjid, pesantren, madrasah, untuk kemudian didiseminasi, diajarkan sebagai muatan lokal dari anak-anak yang bersekolah yang di madrasah, maupun dijadikan tadi penerjemahan dalam acara-acara PHBI. Untuk apa? Memanfaatkan dan melakukan pembinaan secara berkelanjutan dalam hal pelestarian bahasa daerah, yaitu bahasa Cirebon. Jadi pelestarian sudah dilaksanakan. Bahkan pelestariannya ini menuju kepada pelestarian keabadian. Ya, immortality legacy. Artinya amal jariah Bapak dan Ibu dalam menerjemahkan Al-Quran kepada bahasa Cirebon ini merupakan pelestarian. Pelestarian tidak hanya di dunia, tapi pelestarian nanti bagaimana kita menjadi amal jariah dan bisa kita abadikan menjadi amal soleh kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. 5P mohon tidak mulai dari pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, pembinaan, dan pendigitalan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita launching bersama untuk penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Cirebon. Saya akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah. Bapak dan Ibu yang sudah mendownload Quran Kemenak, silakan diangkat handphonenya sebagai bukti bahwa kita ingin melestarikan bahasa Cirebon melalui penerjemahan Al-Quran di dalam bahasa Cirebon, dan insya Allah bisa diajarkan ke seluruh anak-anak cucu kita, anak-anak kita, dan generasi selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu, sudah download belum? Iya, dipersilahkan Bapak Ibu ditampilkan. Yang download diangkat hijau. Nanti di pengaturan, ya di pengaturan di situ ada berbagai bahasa. Ada 10 bahasa, diantaranya bahasa Cirebon, bahasa Sunda, bahasa Banyumasan, dan seterusnya. Terima kasih. Wafaqanallah lima yuhibbu warda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan berakhirnya sambutan saking Kemenak RI yang sampun disampaikan dening Bapak Profesor Dr. Iso Bapak Muhammad Iso, mereka berakhir pula acara launching dan sosialisasi Al-Quran terjemah bahasa Cirebon dinten puniki di Cirebon 29 Oktober 2024 Salikur Oktober kali hewu 24 dan ruang Sasana Gunung Jati kantor perwakilan Bank Indonesia. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir serta para tamu undangan. Matur suwun ke dalam iOS dan Android. Jazakumullah khairan jazaa. Serta kami, saya Iful Azkar Zulkifli dan saya Nurul Hamidah. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Akhirnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya kami informasikan